Bismillahirrahmanirrahim. Harga haji tahun 2025 itu diprediksi turun. Nah, tentu ini menjadi kabar gembira, kabar yang sangat baik bagi calon jamaah haji 2025. Nah, kira-kira berapa sih besaran harga haji tahun 2025 itu? Mari kita diskusi bersama saya, Fahrul Razi, praktisi sekaligus pembimbing haji dan umrah. Ya, beberapa hari yang lalu Menteri Agama Profesor Nazaruddin Umar itu sudah menyampaikan ke publik ya bahwa harga haji tahun 2025 itu diprediksi turun. Tapi besarannya itu belum tahu karena itu nanti kesepakatan panja. Yang pasti Menteri Agama kemarin mengatakan bahwa pihaknya tengah membicarakan agar biaya haji 2025 ini bisa lebih murah dibanding tahun 2024. Nah, kemudian yang menarik di sini adalah meskipun harga haji itu nanti akan ditekan untuk jadi lebih murah, tapi tidak mengurangi kualitasnya. Itu kemarin sudah ditekankan juga oleh Menteri Agama. Beliau mengatakan bahwa kita membicarakan banyak hal, kira-kira apa yang bisa membuat jamaah haji nanti kita ini lebih nyaman, lebih tenang, dan yang paling penting adalah lebih murah. Tapi murahnya bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan. Jadi tetap ada efisiensi efektif, tapi tidak mengurangi kualitas. Misalnya pesawatnya jangan-jangan kita cari lebih murah, tapi malah justru pesawat tua. Jadi itu di-warning juga buat kita. Nah, jadi alhamdulillah ya, alhamdulillah pemerintah tahun ini, tentu ini adalah haji pertama yang dilaksanakan, diselenggarakan oleh pemerintahan Pak Prabowo. Tentunya pemerintah kita sekarang ini ingin agar haji yang perdana mereka tanganin ini jauh lebih baik dan lebih memudahkan tentunya bagi masyarakat. Nah, alhamdulillah pemerintah ini mendengar mungkin beberapa keluhan di masyarakat kita terkait tentang harga ibadah haji ini. Nah, tentu alhamdulillah kami sebagai masyarakat merespon positif, merespon baik, mengapresiasi kinerja pemerintah yang sudah berusaha maksimal untuk mengurangi atau menekan biaya ibadah haji ini sehingga masyarakat itu lebih mudah ke depannya untuk menunaikan ibadah haji, artinya tidak memberatkan masyarakat. Nah, sebagaimana yang dulu pernah kita bahas di video-video sebelumnya bahwa kondisi masyarakat itu ketika berhaji itu ekonominya itu kan tidak sama nih antara si A dan si B begitu. Masih banyak masyarakat kita yang berhaji itu yang ekonominya itu masih di bawah rata-rata. Yang untuk berangkat haji saja mereka itu untuk melunasi itu harus mencari pinjaman ke sana ke sini atau mereka itu harus menjual harta benda yang ada pada dirinya begitu, dan itu memang kenyataannya ada seperti itu gitu. Jadi alhamdulillah kami sebagai masyarakat ya merespon positif, mengapresiasi usaha dan upaya daripada pemerintahan kita untuk menekan biaya ibadah haji ini supaya lebih murah dibanding tahun-tahun sebelumnya dengan tidak mengurangi kualitas daripada pelayanan ibadah haji itu sendiri. Dan kami yakin, seyakin-yakinnya bahwa pemerintahan kita tidak akan mengurangi kualitas pelayanan. Kenapa? Karena ketika kualitas pelayanan dikurangi atau menurun daripada tahun sebelumnya, tentu ini akan menjadi catatan yang kurang baik di tengah masyarakat kita terhadap proses pelaksanaan ibadah haji, dan itu akan terus membekas di tengah masyarakat kita. Terutama kita hidup di zaman sekarang ini, zaman medsos yang informasi itu bisa diakses kapan saja dan di mana saja, bahkan
catatan-catatan ibadah pelayanan ibadah haji seperti tahun 2023 saja itu masih teringat membekas di benak kita. Bagaimana ada beberapa jamaah yang terlambat diangkut dari Musdalifah, bagaimana ketika beberapa hari menjelang pelaksanaan ibadah haji itu kloter-kloter makanannya tidak disalurkan dengan alasan cateringnya sudah berpindah persiapan untuk Arafah dan Mina, sehingga beberapa jamaah itu ya mereka patungan untuk membeli makanan, dan itu ada dan masih membekas di benak kita gitu, dan beritanya pun masih bisa diakses di media sosial. Nah, tentu ini menjadi motivasi lah bagi pemerintahan sekarang ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan daripada ibadah haji itu sendiri. Dan ini akan terus dikenang ketika pelayanan ibadah haji itu baik, pasti akan dikenang oleh masyarakat kita dan akan menjadi perbandingan daripada setiap tahunnya. Nah, terkait dengan besaran biaya haji ini, itu dipastikan juga oleh Wakil Menteri Agama, yaitu Bapak Romo Muhammad Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa hampir kita pastikan ya Pak Menteri, ongkos haji tahun ini turun. Berapa besarannya itu enggak bisa disebutkan sekarang karena harus ada kesepakatan di Panja. Jadi pembahasan tentang biaya ibadah haji ini akan diputuskan bersama Panja pada tanggal 30 Desember hari ini. Jadi hari ini itu akan ditetapkan berapa besarannya biaya haji itu. Jadi ya Menteri Agama, pemerintah ini masih melihatlah banyak kos yang bisa dirasionalisasikan sehingga kualitasnya makin baik tapi harganya makin murah. Kita lihat saja update berita tanggal 30 Desember hari ini, berapa kira-kira biaya ibadah haji itu yang diputuskan oleh Kementerian Agama bersama Komisi 8 DPR. Nah, Kemenak dan BPH, Badan Penyelenggaraan Haji, itu akan mengkaji durasi waktu yang lebih pendek supaya dapat menghemat anggaran pelaksanaan ibadah haji. Jadi mungkin dari segi waktu itu akan dikurangi, mungkin gitu. Tapi ini kan nanti dibahas lagi bersama Kementerian Agama, BPH, dan Komisi 8. Tapi ini menyangkut masalah Saudi Arabia juga, tidak bisa kita memutuskan sepihak. Hal-hal yang berkaitan dengan Saudi Arabia itu kewenangannya Saudi Arabia. Tapi yang berkaitan dengan hal-hal dalam negeri itu kewenangan kita, kata Menteri Agama Bapak Nasaruddin Umar. Jadi yang bisa ditekan, biaya yang bisa ditekan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan daripada Kementerian Agama itu sendiri. Nah, terkait dengan hal-hal yang ada hubungannya dengan pemerintahan Saudi Arabia, itu urusannya Saudi Arabia, dan ya apa-apa yang menjadi keputusan daripada pemerintahan Saudi Arabia tentu itu tidak bisa diputus oleh pemerintah kita. Artinya yang sudah menjadi ketetapan mereka itu ya ketetapan mereka, itu tidak bisa diganggu gugat. Misalnya mereka menetapkan harga maktab sekian, sekian, dan sekian, harus begini, begini, dan begini, ya kita harus ngikut. Adapun nanti yang menjadi ketentuan-ketentuan daripada pemerintahan kita, mungkin itu yang bisa dipangkas terkait dengan biaya ibadah haji ini. Kita tunggu saja hari ini 30 Desember bagaimana kira-kira harga haji yang dibahas oleh Kementerian Agama dan Komisi 8. Mudah-mudahan kami semua berdoa supaya pemerintahan kita diberikan kekuatan iman, Islam, dan kemudahan di dalam mengatur dan mengurus segala keperluan para calon tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.